Ruang lingkup biologi. Ilmu pengetahuan alam atau IPA dipandang sebagai cara untuk mempelajari seluk-beluk tentang IPA. IPA memiliki cabang, salah satunya adalah biologi. Biologi memiliki ciri-ciri objek kajiannya berupa benda-benda konkret, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata, menggunakan cara berpikir logis, yaitu berpikir menggunakan logika, objektif, dan disiplin. Ruang lingkup biologi berasal dari kata bios dan logos, yang artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu biologi mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan tingkat organisasi kehidupan dan interaksinya dengan faktor lingkungan. Ilmu pengetahuan dibedakan atas ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam salah satunya adalah biologi. Hubungan biologi dengan ilmu pengetahuan lain, dengan ilmu kimia, ada ilmu fisiologi, ilmu biomolekuler, biokimia, dan farmakologi. Dengan ilmu kedokteran, psikologi, antropologi, sejarah. Dengan ilmu fisika ada biofisika, radiologi, kedokteran nuklir, oseanologi, dan paleontologi, serta ekologi dengan ilmu bumi atau geografi. Perkembangan ilmu biologi berawal dari ilmu hayat. Biologi dimaksudkan ilmu yang mempelajari makhluk hidup, yang berasal dari kata bios dan logos, yang berarti hidup dan ilmu. Aristoteles pertama meletakkan dasar biologi pada zaman Yunani, yang mengemukakan teori tentang asal-muasal makhluk hidup yang berasal dari benda mati, yang dikenal dengan teori abiogenesis atau generatio spontanea. Kemudian Francisco Redi melalui percobaannya meluruskan pendapat Aristoteles yang mengajukan teori biogenesis. Dalam teorinya, Redi menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Teori tersebut diperkuat oleh Lazzaro Spallanzani. Setelah ilmu biologi berkembang, ditemukan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Penemuan mikroskop mendukung penemuan sel oleh Robert Hooke. Teori Hooke tentang sel kemudian disempurnakan oleh Theodor Schwann dan Matthias Leiden. Perkembangan berikutnya muncul teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin, yang mengetengahkan teori evolusi melalui seleksi alam dalam bukunya The Origin of Species atau Asal-usul Spesies. Selanjutnya, perkembangan ilmu yang mempelajari pewarisan sifat makhluk hidup atau genetika dipelopori oleh George Mendel. Contoh penerapan ilmu genetika adalah di dunia kedokteran, yaitu terapi gen. Biologi terus berkembang seiring penemuan-penemuan baru terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya perkembangan mikroskop. Dengan dukungan teknologi, kajian biologi pun mengalami perkembangan. Muncul pertemuan baru seperti biologi molekuler dan bioteknologi. Bioteknologi adalah contohnya penemuan bayi tabung, cloning, pemetaan gen, dan transplantasi gen. Dengan kultur jaringan, kita bisa memperbanyak hewan atau tumbuhan tanpa harus mengawinkan jenis jantan dan betina, tapi cukup dengan bagian tubuh tertentu. Contohnya adalah kultur jaringan tumbuhan yang dilakukan pada tanaman tembakau, anggrek, dan jenis-jenis lain yang memiliki nilai ekonomi. Akibat perkembangan teknologi makin pesat, saat ini biologi sudah merambah ke hal-hal yang dulu tidak mungkin dilakukan. Biologi akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Objek-objek biologi, sel adalah kesatuan hidup terkecil. Jaringan adalah sel-sel serupa yang memiliki fungsi khusus.
Organ adalah kumpulan jaringan-jaringan yang secara bersama melakukan fungsi tertentu. Sistem organ, kumpulan organ yang memiliki fungsi yang berkaitan. Individu adalah berbagai sistem organ yang bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan. Populasi, kumpulan individu-individu dari organisme sejenis yang hidup dan berkembang biak pada suatu tempat tertentu. Komunitas adalah populasi-populasi dari berbagai jenis organisme yang berinteraksi pada suatu tempat tertentu. Ekosistem adalah komunitas yang berinteraksi dengan lingkungannya yang tidak hidup atau abiotik, seperti cahaya matahari, udara, dan tanah. Biosfer adalah keseluruhan ekosistem di bumi yang sering berintegrasi langsung atau tidak langsung. Tema persoalan dasar yang dikaji dalam biologi adalah biologi atau sains, sejarah konsep biologi, evolusi, keanekaragaman, genetika, organisme, perilaku, struktur fungsi, dan regulasi. Objek biologi meliputi seluruh makhluk hidup. Pada awalnya ada 3 ragam kingdom, yaitu plante, animalia, dan protista. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ragam objek biologi juga berkembang. Klasifikasi makhluk hidup dibagi 3 kingdom semenjak akhir abad ke-19 dan berubah menjadi 5 kingdom, yaitu plante, animalia, protista, dan fungi. Dalam perkembangan terakhir berubah menjadi 6 kingdom, plante, animalia, protista, fungi, eubakteria, dan archaea. Objek materialnya memandang objek materi yang dibahas, makhluk hidup, makhluk yang pernah hidup atau fosil, bakteri sebagai makhluk hidup, tapi struktur dan fungsi bakteri merupakan objek formal. Struktur biologi. Biologi dibedakan atas bidang kajian botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Biologi murni pada pokoknya dibagi dalam 2 kelompok berdasarkan pendekatan lapisan vertikal, ini berdasarkan objek dan keratan taksonomi untuk memudahkan memahami, dibentuk dalam lapisan kue. Objeknya di sini adalah morfologi, fisiologi, genetika, ekologi, dan lain-lain. Sedangkan dalam keratan-keratannya, keratan taksonominya, mikrobiologi, ornitologi, entomologi, mikologi, botani, dan sebagainya. Morfologi, ilmu yang mempelajari bentuk luar tubuh makhluk hidup. Anatomi, ilmu yang mempelajari alat-alat dalam makhluk hidup. Entomologi, ilmu yang mempelajari serangga. Ornitologi, ilmu yang mempelajari burung. Neurologi, ilmu yang mempelajari saraf. Toksikologi, ilmu yang mempelajari racun. Patologi, ilmu yang mempelajari penyakit dan pengaruhnya terhadap organisme. Imunologi, ilmu yang mempelajari kekebalan tubuh makhluk hidup. Bioteknologi, penggunaan proses biologi untuk penyediaan bahan dan jasa bagi makhluk hidup. Mikrobiologi, ilmu yang mempelajari jasad ternik. Sanitasi, ilmu yang mempelajari kesehatan masyarakat melalui kesehatan lingkungan. Higien, ilmu yang mempelajari kesehatan masyarakat melalui kesehatan diri sendiri. Bakteriologi, ilmu bakteri. Sitologi, ilmu tentang sel. Embriologi, ilmu tentang embrio. Fisiologi, ilmu tentang alat-alat tubuh. Evolusi, mempelajari tentang perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dan memerlukan waktu yang lama. Genetika, mempelajari bagaimana diturunkan sifat-sifat induk pada keturunannya. Bioteknologi, mempelajari tentang penggunaan biologi dan teknologi. Mengapa biologi itu penting? Ada berbagai alasan. Bagaimana organisme bertahan hidup, bagaimana lebah mendapat makanan, apa yang menyebabkan bunga mekar, dan lain-lain. Manfaat perkembangan biologi dalam bidang kedokteran, dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan, dalam bidang industri. Beberapa bidang farmasi,
Biologi menjadi ilmu yang menarik karena ilmu dapat diterapkan dalam bidang pertanian, masalah lingkungan, menelaah kehidupan, dan dalam pengobatan. Tingkat organisasi kehidupan. Tingkat molekul. Tingkat molekul berbagai jenis molekul yang menjadi penyusun tubuh makhluk hidup. Misalnya, air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, DNA, dan RNA. Tingkat sel. Kajian biologi pada tingkat sel meliputi morfologi dan jenis sel, organ sel, fungsi sel, metabolisme sel, transportasi sel, serta cara berproduksi. Tingkat jaringan. Kajian biologi tingkat jaringan meliputi macam jaringan, komponen jaringan, fungsi jaringan, komponen penyusun jaringan, serta pembentuk jaringan. Tingkat organ. Kajian biologi tingkat organ meliputi jenis organ, penyusun organ, fungsi organ. Tingkat sistem organ. Pada tingkat ini meliputi penyusun sistem, fungsi, dan berbagai sistem, serta cara kerja sistem, serta kelainannya. Tingkat individu. Jenis individu, kedudukan individu dalam taksonomi, cara memperoleh makanan, dan lain-lain. Tingkat populasi. Kajian ini meliputi perkembangan populasi, kelahiran, kematian, dan perpindahan. Tingkat komunitas. Populasi, kondisi lingkungan, hubungan timbal balik, interaksi makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, dan cara beradaptasi. Tingkat ekosistem meliputi jenis ekosistem, komponen penyusun ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi, serta pengaruh pencemaran terhadap organisme dalam satu ekosistem yang tercemar. Tingkat bioma meliputi macam bioma, ciri-ciri iklim yang mempengaruhi, serta tumbuhan dan hewan yang khas dalam bioma. Sains memiliki pengetahuan atau mengetahui. Sains adalah proses untuk menemukan solusi terhadap satu masalah. Proses pemecahan masalah melibatkan langkah-langkah yang sistematis yang dikenal dengan metode ilmiah. Ciri sains. Objek kajian konkret, mengembangkan pengalaman empiris atau nyata, mengembangkan langkah sistematis, hasil bersifat objektif, logis, dan universal. Metode ilmiah adalah suatu konsep yang didapat dari sekumpulan fakta yang berurutan sehingga didapat suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperoleh keterangan sebagai akibatnya. Metode ilmiah adalah cara tahapan yang dikerjakan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penelitian. Tahap-tahap metode ilmiah. 1. Menemukan masalah. Pengertian masalah adalah segala sesuatu yang masih mengandung pertanyaan untuk diselidiki guna mencari dan menemukan jawabannya. Syarat rumusan masalah. Rumusan masalah harus mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah dan pernyataan penelitian harus dinyatakan secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Rumusan masalah dan pernyataan penelitian harus dijawab secara empiris atau dengan pengamatan. Pertanyaan penelitian harus mempertanyakan karakteristik variabel, gejala, atau objek yang lainnya. Sesudah menemukan masalah, dilakukan observasi, yaitu kegiatan untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan fakta, keterangan-keterangan data. Petunjuk empiris adalah semua informasi yang diperoleh melalui observasi dari suatu kejadian. Observasi merupakan kemampuan menguraikan ciri-ciri atau mendeskripsikan suatu objek beserta perubahannya atas fakta-fakta yang diperoleh. Observasi kualitatif secara langsung menggunakan indera, bau, warna, wujud, suara, rasa. Observasi kuantitatif secara tidak langsung menggunakan alat bantu, misalnya mikroskop, lup, penggaris, dan teropong. Observasi meliputi mendeskripsikan atau menguraikan ciri-ciri suatu objek yang dilakukan dengan indera, ditaruh dalam tabel observasi, menggambar, mengukur, menghitung. Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dibuat berdasarkan sekumpulan fakta. Hipotesa disusun berdasarkan hasil dari tahap kedua, yaitu tahap observasi. Hipotesa dibedakan atas hipotesa alternatif, yaitu hipotesa yang menyatakan adanya pengaruh dari variabel manipulasi atau terikat terhadap variabel respon atau bebas, atau adanya pengaruh positif dari X terhadap Y. Hipotesa nol yaitu hipotesa yang menyatakan tidak adanya pengaruh
Variabel manipulasi atau terikat terhadap variabel respon, tidak ada pengaruh X terhadap Y.